Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Dengan adanya sprindik baru ini, Kejaksaan Agung menyatakan status mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini berstatus sebagai saksi. Terkait hal ini kami akan bahasnya bersama pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Terima kasih Mbak Bivitri sudah bergabung bersama Jamos TV. Selamat malam, terima kasih. Ya, selamat malam Mbak Bivitri. Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru terkait kasus mantan Jampitsus dan saat ini Febri Adriansyah berstatus sebagai saksi. Seperti apa Anda melihat hal ini? Ya, kita harus soroti dulu ya dari persoalan memindahkan perkaranya. Karena ini sama-sama penyidikan. Jadi biasanya yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita atau KUHP itu dari penyidikan, kemudian nanti penuntutan, baru memang harus kejaksaan. Tapi ini yang dipindahkan adalah penyidikan. Tadi disebut sprindik ya, artinya surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, ini sangat tidak lazim dalam KUHP kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memang tidak lazim, tidak ada prosedurnya bahkan untuk memindahkan penyidikan dari satu institusi ke institusi yang lainnya. Jadi saya kira itu dulu yang perlu disorot untuk kemudian kita bertanya-tanya ini kenapa dipindahkan gitu ya, bukan soal sudah dikeluarkan sprindik atau tidak, tapi persoalan utamanya adalah ini adalah praktek yang tidak tersedia secara hukum. Artinya bisa jadi nanti dalam hal ini Pak Febri Adriansyah itu bisa melakukan atau menggugat pihak kejaksaan dan kepolisian karena prosesnya tidak sesuai dengan KUHP untuk dalam tahap pra peradilan, gitu. Oke, berarti ini pengalihan perkara saja sudah tidak lazim, tidak ada payung hukumnya yang lazim untuk kasus ini. Kemudian saat ini Kejaksaan Agung juga sudah mengeluarkan sprindik baru bahwa Febri Adriansyah menjadi saksi. Bagaimana Anda melihat kelanjutan dari perkara ini? Ya, saya kira jadi harus kita tunggu ya kalau konteksnya itu. Saya sebenarnya lebih tertarik untuk membahas kenapa ini tiba-tiba jadi kejaksaan lagi ya. Tapi kalau masalah dia jadi saksi ya, saya kira memang lazimnya seperti itu, diperiksa dulu, disidik sebagai saksi karena sprindik itu memulai penyidikan ya. Jadi semua pihak yang ada itu juga akan diperiksa dan kemudian semua barang bukti akan dikumpulkan dan kemudian ada penetapan tersangka. Mungkin belum sampai penetapan tersangka, tapi buat yang lebih menarik adalah fakta bahwa Febri Adriansyah adalah seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus, yang artinya orang-orang yang akan memeriksa dia melakukan penyidikan terhadap dirinya adalah buahnya sendiri. Jadi yang saya katakan adalah benturan kepentingan yang luar biasa yang membuat kita wajib bertanya-tanya kenapa suatu praktik yang tidak lazim untuk memindahkan penyidikan itu dilakukan dalam perkara yang sangat highly political seperti ini ya, karena kita semua menyadari ini konteksnya adalah seorang Jampitsus yang wewenangnya luar biasa besar dan yang ditemukan juga tidak main-main, 74 kg emas dan banyak sekali uang yang kita bisa kaitkan dengan wewenang dia sebagai penegak hukum, tentu saja kaitannya dengan kasus Asabri dan lain sebagainya sudah juga diungkap. Nah itu kira-kira yang kita mesti perhatikan. Ya, Kejagung juga membentuk tim khusus berisi 9 mantan jaksa KPK untuk tangani kasus ini. Apakah Anda yakin dengan pembentukan tim ini untuk mengungkap kasus mantan Jampitsus akan lebih clear? Saya juga tidak yakin karena saya kira kalau memang kita mau persoalan terbesarnya kan begini, benturan kepentingan, conflict of interest. Jadi kalau memang mau dihindari benturan kepentingan itu, maka sebenarnya tersedia dalam sistem hukum kita misalnya agar penyidikan ini dilakukan oleh KPK. Ada pasalnya itu dalam Undang-Undang KPK sendiri ya, saya lupa pasal 10A kalau saya tidak salah. Tapi poinnya adalah memasukkan dalam tim khusus itu mantan KPK, ya bukan berarti benturan kepentingannya sudah selesai. Karena benturan kepentingan itu dalam hukum harus dilihat juga secara kelembagaan. Jadi kalau saya masih masih sangat pada KPK, jadi nggak main ini alumni KPK ini bukan dan seterusnya, karena poin besarnya adalah soal benturan kepentingan tadi, gitu Pak. Ya, tadi juga disebutkan proses perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Dari perspektif supremasi hukum, ini seperti apa, Mbak? Dari prinsip supremasi hukum, saya akan kaitkan dengan politik ya, karena memang kasus ini sangat-sangat berat unsur politiknya, dan kita harus perhatikan, kita harus baca situasinya secara keseluruhan. Fakta bahwa kasus ini dipindahkan dari kepolisian kepada kejaksaan itu kan terjadi setelah ada pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Jumat malam kalau saya tidak salah. Sebelumnya hari Kamis juga ada pertemuan yang tertutup dengan Presiden Prabowo. Artinya kalau bicara supremasi hukum ya versus supremasi politik, saya melihat memang akhirnya situasi ini lebih banyak politiknya ketimbang hukum. Apalagi kemudian kita harus baca juga situasi di mana Pak Febri awalnya bilang dia tidak akan mundur. Nah, kemudian tak lama setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan jajaran penegak hukum, dia menyatakan mundur, kemudian dipindahkan kasusnya dari kepolisian kepada kejaksaan. Jadi buat saya ini mengindikasikan adanya politik yang lebih kuat ketimbang supremasi hukum itu sendiri. Ya kalau dilihat saat ini kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian status Febri Ardiansyah juga sudah berubah dari tersangka menjadi saksi. Apakah di kejadian sebelumnya atau mungkin menurut hukum tata negara, jika seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka kemudian kasus itu dipindahkan, apakah ada payung hukum yang membolehkan seseorang tersebut berubah statusnya, Mbak Fitri? Saya kira saya harus cek lagi deh, apakah benar dia sudah sempat menjadi tersangka. Yang saya dapat dari media massa, belum dikeluarkan tuh status tersangkanya. Nah, kemudian ia mundur dan kemudian dipindah gitu ya. Tapi oke lah, kita berandai-andai saja dulu kalau memang pertanyaan Anda seperti itu. Kalau sudah jadi tersangka, ya mestinya dia nggak boleh kemudian tiba-tiba menjadi tidak tersangka ya. Tapi tadi mesti kualifikasi dulu informasinya. Yang saya tahu memang ia belum menjadi tersangka, kemudian kasusnya dipindahkan ke kejaksaan. Seharusnya status-status seperti itu, prosesnya apakah di kepolisian atau kejaksaan dan lain sebagainya, itu bukan hal-hal yang bisa diatur-atur terserah kepada bahkan presiden, nggak bisa. Karena kita punya aturan main yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau mau pakai kemudian juga ada undang-undang tindak pidana korupsi. Kalau mau ada hubungannya dengan KPK, ada undang-undang KPK. Semua aturan mainnya harus jelas. Jadi kalaupun ada koordinasi yang harus dilakukan, tetap semua harus sesuai dengan koridor di KUHP tadi. Jadi tidak ada prosedur seperti itu dari tersangka menjadi tidak tersangka. Oke, menurut Anda apakah lebih tepat jika kasus ini ditangani oleh KPK untuk menghindari konflik kepentingan? Menurut saya lebih tepat KPK. Karena ya itu tadi, walaupun di KPK itu penyidiknya ada penyidik kepolisian, ada penyidik KPK sendiri, nanti penuntutnya juga pasti penuntut dari jaksa penuntut umum dari kejaksaan, tapi rumah mereka itu kan rumahnya di KPK secara kelembagaan. Jadi dalam hukum tata negara, dalam hukum pidana, dalam hukum lah pada intinya, yang kita harus lihat adalah letak institusionalnya. Jadi walaupun nanti pasti bisa ada koordinasi lagi, bisa koordinasikan buat saya sih seperti intervensi sebenarnya oleh presiden dan lain sebagainya. Tapi secara kelembagaan KPK lebih tepat karena ia tidak mempunyai benturan kepentingan secara kelembagaan. Karena kita tahu Febri itu jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus, bukan di KPK. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.